Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita-berita yang lagi trending di dunia olahraga di negeri kita ini, teman-teman. Nah teman-teman, beberapa waktu belakangan ini yang lagi betul-betul ngetrend, lagi banyak diperbincangkan orang adalah salah seorang pengamat sepak bola yang kabarnya pengamat sepak bola senior di negeri kita ini, yaitu Bung Toel. Bung Toel ini ya kabarnya pengamat sepak bola yang memang senior ya, yang kabarnya juga pengalamannya juga luar biasa di dunia sepak bola. Nah teman-teman, Bung Toel ini jadi trending karena kemudian memang sempat ya pasca kekalahan timnas kita ketika jumpa Jepang di GBK gitu kan, kalah 4-0 tanpa balas, sempat menyuarakan agar PSSI melakukan evaluasi besar-besaran dan agar STY katanya kalau tahu malu kemudian mengundurkan diri dari timnas kita gitu kan. Disuarakan sangat keras sekali oleh Bung Toel ya, dan memang selalu gitu kan, karena mengatakan bahwasanya timnas kita nggak di bawah pelatihannya STY ini miskin strategi, nggak punya taktik, miskin taktik, permainan cuman sekedar parkir bus atau cuman bertahan total. Nah, akhirnya kemarin ketika jumpa dengan Arab Saudi pun di GBK, Bung Toel lagi-lagi berspekulasi menyatakan bahwasanya timnas kita lagi-lagi juga akan parkir bus. Tapi apa nyatanya kemudian para penggawa timnas kita berhasil membuktikan bahwasanya apa perkataannya Bung Toel itu nggak benar ya, meleset, karena kemudian timnas kita sukses berhasil kemudian mengalahkan Saudi Arabia 2-0 bahkan tanpa balas. Tapi lagi-lagi Bung Toel ini menjadi trending karena kemudian dia tetap sekalipun timnas kita menang, dia menilai permainan timnas itu miskin strategi, miskin taktik, dan sekedar parkir bus. Taktiknya selalu sama, bertahan kemudian melakukan counter attack. Nah, ini selalu, dan dia tetap berharap PSSI kemudian melakukan evaluasi besar-besaran. Ya tentunya mengarah ke pelatih STY yang dari Korea Selatan. Nah ini kalau saya bilang ini pengamat ini konyol sekali gitu kan. Kemana saya mau ketawa? Saya mau rasa ini konyol. Namanya Bung T ini konyol bahkan saya dalam hati tertawa ya. Sekalipun saya cuma hobi main sepak bola, dulu dari kecil hobi main sepak bola. Saya juga hobi main game ya, game Football Manager. Ini kalau lihat si Bung T ini, saya betul-betul seperti terpingkal-pingkal ataupun tertawa terbahak ataupun merasa konyol. Gimana seorang yang kabarnya seorang pengamat sepak bola senior, wartawan senior, reporter senior gitu kan, meminta timnas kita berhadapan dengan timnas kelas Jepang, Australia ataupun Saudi Arabia untuk kemudian tampil menyerang gitu kan. Mungkin menurutnya harus menguasai possessionnya, harus menang melawan Jepang ataupun Saudi Arabia gitu kan. Ini yang bikin saya tertawa karena dia beranggapan katanya bahwasanya amunisi timnas kita itu mewah. Nah ini dia kayaknya membuat-buat ini kalau amunisi timnas kita mewah yang dari diaspora. Dimana kemudian ada pemain-pemain baru, pemain-pemain muda seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand gitu kan. Kemudian dibandingkan dengan pemain-pemain senior dari Jepang yang memang sudah matang dan menjadi pemain top di klubnya masing-masing. Pemain-pemain di tempat kita ini kan pemain-pemain yang separuhnya adalah pemain-pemain masih muda usia ya. Usianya kisaran 21 tahun gitu kan, 20 sampai 21 tahun. Ini kalau menurut saya udah kebalik, justru saya apresiasi dengan pemain modal pemain yang memang 21 tahun, rata-rata 21 tahun, dan mereka belum tidak berada di klub-klub yang top saat ini. Ivar Jenner dia masih Jong Utrecht, masih di Utrecht muda ya teman-teman. Sedangkan Utrecht ini klub di divisi di Liga Belanda, Eredivisie. Liga Belanda sendiri ya bukan merupakan liga top Eropa. Liga top Eropa ya di Liga Inggris, Spanyol, Jerman, Italia. Liga Belanda middle ya. Dan
Utrecht juga bukan top papan atasnya adalah sekelas Ajax Amsterdam, kemudian PSV Eindhoven, dan lagian si Ivar Jenner nih masih pemain di Jong Utrecht, dia belum masuk skuad intinya Utrecht gitu kan. Lihat si siapa, Justin Hubner oke, di Liga Premier Inggris, dia masih pemain under 21-nya Wolverhampton Wanderers ya, belum dipakai di skuad seniornya Wolverhampton. Ya ini masih pemain-pemain muda gitu kan. Siapa? Rafael Struijk masih pemain cadangan dulu di ADO Den Haag. Saat ini juga di Liga Australia ya. Dia masih sebagai pemain cadangan, pemain pengganti di Brisbane Roar Australia. Siapa lagi? Marcelino Ferdinand di Liga Championship Inggris, Oxford United, dan dia juga belum masuk skuad inti, skuad senior. Kalau main dia masih di tim under 21 gitu kan. Ya kalau kita lihat yang seperti ini sebuah capaian yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Bayangkan pemain-pemain muda usia yang belum jadi pemain inti di klubnya, bahkan klubnya juga bukan klub yang betul-betul papan atas Eropa, dihadapkan dengan Samurai Biru yang pemain-pemainnya adalah pemain-pemain kunci di klubnya masing-masing gitu kan. Kamu korek lah itu Bung Toel. Siapa itu penggawaannya Samurai Biru? Mau siapa? Takefusa Kubo, dia pemain top di Liga Spanyol tuh, di Real Sociedad. Apalagi Takumi Minamino, pemain top Liga Prancis dia. Klubnya juga nggak sembarangan, AS Monaco. Apalagi Dyson Maeda, pemain top di Liga Skotlandia, pemain kuncinya Glasgow Celtic. Yang nggak ketemu itu kan, ini kan konyol gitu, Bung Powal itu. Ngawur itu, pengamatannya ngawur, dan bahkan saya kalau ditemukan suruh berdebat juga oke gitu kan. Ngawur karena katanya skuad timnas kita itu skuad mewah dan harus tampil menyerang. Bahkan mungkin dia selalu menyoroti bahwasanya timnas kita ball possession-nya kalah. Jadi saya pikir ngawur itu kan, karena memang masalah ball possession itu ya terkait dengan kemampuan pemain-pemain kita yang masih muda usia. Dan ini memang kalau dia mengatakan bahwasanya investasinya untuk tim-tim muda seperti apa, kalau kemudian dia justru ini yang terbaik gitu kan. Justru yang terbaik yang pernah dilakukan PSSI ke pemimpinan Bapak Erick Thohir, dengan pemain-pemain usia muda yang udah main di senior seperti di timnas senior seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, kemudian si Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, ini mereka masih berkembang sampai 10 tahun lagi gitu kan. Apalagi sekarang mulai masuk lagi kan Tom Gaypen gitu kan. Ini pemain-pemain muda gitu kan yang diambil, terus pemain-pemain muda gitu kan. Dion Mack sama Tom Gaypen, pemain-pemain muda ini masuk lagi kan. Kemudian di under 20 ada juga pemain-pemain muda kita ya, yang memang dari diaspora juga banyak kan. Ini memang diperbolehkan kok sama FIFA. Ini lagi-lagi pengamat yang konyol, ngawur gitu kan. Ngawur, nggak ketemu. Saya juga mempertanyakan, dia mengatakan bahwasanya timnas kita adalah timnas yang kemudian amunisinya mewah yang mana gitu kan. Justru saya apresiasi timnas kita dengan amunisi yang seadanya. Coach STY bisa meracik modal yang minimal kemudian menghasilkan yang maksimal, dan harus diapresiasi lah gitu kan. Kalau udah menang sama Saudi Arabia, ini tonggak bersejarah untuk timnas kita gitu kan. Saat ini timnas kita udah berdiri sejajar dengan para raksasa Asia kan. Jepang, Australia udah pernah dihadapin gitu kan. Kita tahu sekarang posisi timnas kita, Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain. Kita udah nggak kayak dulu lagi. Kemana dulu Bung Toel? Tahun 2012 timnas kita kemudian digilas Bahrain 10-0. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Ingin saya menyikapi kalau Bung Toel mengatakan bahwasanya sah-sah saja dia mengkritik timnas, ya kita juga fan timnas juga sah-sah saja untuk merespon kritikan dia. Karena ini kalau dibiarkan terus-menerus akan berpengaruh pada para supporter pecinta sepak bola di Indonesia. Lama-kelamaan berpengaruh gitu kan, yang sebetulnya nggak masuk akal sebetulnya. Permintaannya berkonyol gitu kan. Itu aja. Oke gitu, salam sepak bola.